Halo semuanya, perkenalkan nama aku Melisa Alia Tiffany dengan NIM 310863017. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan proposal bisnis kreatif aku. Ini juga salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester aku. Jadi kali ini aku akan mengajukan produk aku dengan merek Lipscape Collective, dimana ini bisnis media kolaboratif di industri kecantikan pada produk bibir. Jadi proposal ini mengangkat konsep bisnis media kolaboratif yang inovatif, realistis, dan juga relevan dengan perkembangan industri media saat ini, khususnya pada sektor kecantikan. Jadi dimana kita tahu industri kecantikan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terutama pada produk bibir seperti lip cream, lip tint, dan lip gloss. Produk lip ini menjadi salah satu produk kecantikan yang paling sering digunakan karena praktis, terjangkau, dan memiliki tingkat pembelian ulang yang tinggi. Karena sangat banyak wanita yang, siapa sih wanita sekarang yang nggak memakai lip gitu. Dan keputusan konsumen ini sangat dipengaruhi oleh media digital, terutama konten dari beauty influencer, komunitas kecantikan, serta review jujur dari pengguna di media sosial. Namun juga banyak brand kecantikan yang masih mengandalkan promosi satu arah seperti iklan ataupun endorsement berbayar yang cenderung mahal dan kurang melibatkan audiens. Dan juga oleh karena itulah dibutuhkan sebuah model bisnis media yang tidak hanya mempromosikan produk tetapi juga melibatkan audiens sebagai bagian dari proses kreatif dan komunikasi dari brand. Dari sinilah ide bisnis media itu kolaboratif ini muncul. Jadi bisnis saya ini saya beri nama Lipscape Collective, di mana Lipscape Collective ini merupakan bisnis media kolaboratif yang menghubungkan brand lab beauty lokal, beauty content creator, dan komunitas konsumen dalam satu ekosistem media digital. Jadi media ini hanya berfokus pada produksi konten kecantikan yang autentik, edukatif, dan berbasis pengalaman nyata bagi pengguna. Jadi konsep utamanya adalah menjadikan audiens tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai kreator, kolaborator, dan juga pengambil keputusan dalam pengembangan konten maupun produk. Bagaimana sih bentuk bisnis media kolaboratif antara Lipscape Collective dengan brand produk lip lain? Jadi Lipscape Collective ini menerapkan model bisnis media kolaboratif dengan menjalin kerjasama yang strategis bersama dengan produk perusahaan Raika, di mana itu perusahaan kecantikan lokal yang fokus pada produk bibir. Nah, kolaborasi ini dilakukan melalui beberapa bentuk. Yang pertama itu melakukan SEO creation konten bersama Raika, di mana Lipscape Collective itu dan Raika bekerja sama dalam produksi konten media, dan konten tersebut meliputi review produk lip Raika, tutorial pemakaiannya, lip swatch, serta edukasi mengenai kandungan dan juga keamanan produk. Nah, proses pembuatan konten itu melibatkan beauty creator seperti mahasiswa ataupun komunitas pengguna, sehingga konten yang dihasilkan itu lebih autentik dan terpercaya. Nah, yang kedua itu kita juga crowd searching melalui komunitas, di mana audiens dilibatkan dalam proses pengembangan ide konten dan produk mereka melalui polling, diskusi, dan interaksi di media sosial. Komunitas dapat memberikan masukan terkait pilihan warna, tren lip yang diminati, ataupun konsepnya dalam membuat konten. Hal ini tuh menjadikan audiens tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga bagian dari proses kreatif brand. Dan yang ketiga itu kemitraan brand dan media, di mana Raika itu berperan sebagai mitra utama penyedia produk dan narasumber industrinya. Sementara Lipscape Collective produk saya itu berperan sebagai platform media kolaboratif yang mengelola distribusi konten,
Nah, komunikasi digital dan interaksi komunitas juga. Nah, kerjasama ini bersifat saling menguntungkan dan berkelanjutan. Dan yang keempat adalah kolaborasi lintas platform seperti TikTok, WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Dengan memanfaatkan berbagai itu tadi platform tadi seperti misalnya kita upload konten di TikTok ataupun kita membuat konten live TikTok ataupun lain sebagai macamnya. Kita juga bisa membuat kelas offline dengan mereka. Nah, strategi ini memungkinkan pesan brand tersampaikan secara konsisten di berbagai media dengan pendekatan yang partisipatif. Nah, model ini juga sesuai dengan konsep bisnis media kolaboratif karena dibangun atas dasar kemitraan, SEO creation, crowd searching, serta kolaborasi antar platform media digital dan juga komunitas. Siapa sih target pasar dari Lipscape Collective ini? Jadi target pasar dari bisnis bibir Lipscape Collective ini tentunya untuk semua kalangan, baik perempuan, baik remaja, dewasa, orang tua, pokoknya semua orang bisa memakai Lipscape Collective ini yang berumur lebih dari 8 tahun ke atas. Karena produk ini juga mengandung bahan yang tentunya aman dan juga bisa dipakai oleh semua kalangan. Kemudian kita akan membahas model bisnis dan sumber pendapatan dari Lipscape Collective ini. Jadi sumber pendapatan Lipscape Collective ini berasal dari beberapa aspek, yaitu dari kerjasama brand, penjualan produk lip kolaboratif, monetisasi YouTube, dan media sosial. Event kecantikan berbayar juga bisa, serta affiliate marketing produk kecantikan. Jadi model ini dinilai realistis karena tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Keunggulan dan inovasi dari produk ini. Keunggulan utama bisnis ini terletak pada keterlibatan audiens yang tinggi, biaya promosi yang lebih efisien, konten yang lebih autentik dan terpercaya, dan juga dukungan terhadap brand kecantikan lokal. Nah, selain itu juga konsep ini sangat relevan dengan tren industri kecantikan media saat ini yang mengarah pada partisipasi dan juga masyarakat serta kolaborasi. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebagai penutup, Lipscape Collective ini hadir sebagai solusi bisnis media yang kolaboratif dan juga inovatif serta relevan dengan perkembangan industri kecantikan dan media digital. Dan melalui kolaborasi antara brand, antara kreator, dan partisipasi masyarakat, diharapkan Lipscape Collective ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem media kecantikan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi industri kecantikan. Dan demikianlah presentasi proposal bisnis dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mau mendengarkan presentasi saya. Dan mohon maaf apabila banyak salah kata dan juga menyinggung dari penjelasan saya, menyinggung baik dari pihak eksternal maupun internal. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.